Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fawafiyah, kelas Ilmu Ekonomi B, angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang neoliberalisme dan globalisasi. Neoliberalisme adalah sejumlah kebijakan ekonomi yang mulai menyebar sekitar 20 tahun yang lalu. Neoliberalisme artinya bentuk liberalisme baru. Liberalisme adalah suatu paham ekonomi yang mulai diperkenalkan oleh Adam Smith melalui bukunya yang berjudul The Wealth of Nation. Liberal ini menganjurkan agar di dalam perekonomian tidak ada campur tangan pemerintah. Menurut Adam Smith dan pakar-pakar lainnya yang mengatakan bahwa perdagangan bebas adalah cara terbaik agar negara bisa berkembang. Paham liberal ini diberlakukan di Amerika Serikat pada tahun 1800-an sampai 1900-an. Namun pada tahun 1930 terjadi krisis ekonomi, sehingga paham liberal ini dikritik oleh John Maynard Keynes yang mengatakan bahwa dalam perekonomian diperlukan campur tangan pemerintah, baik itu untuk menciptakan lapangan kerja maupun lain-lain. Kemudian diterapkanlah paham ini di Amerika Serikat. Namun pada tahun 1980-an terjadi krisis lagi, sehingga banyak ekonom yang mulai mengkritik masalah ini, sehingga mereka menyarankan agar kembali diberlakukan paham liberal, yaitu paham yang tanpa campur tangan pemerintah. Kemudian dipaksakanlah diterapkan ekonomi neoliberalisme pada negara-negara miskin dan berkembang yang membutuhkan dana pinjaman dari IMF maupun Bank Dunia. Adapun sejarah terbentuknya kelompok neoliberalisme ini dimulai ketika tahun 1947, di mana Friedrich August von Hayek, seorang ekonom dari Austria, mengundang pakar-pakar dari berbagai keahlian seperti Milton Friedman, George Stigler, Karl Popper, Leonard Robbins, Willem Poropke, Ludwig von Mises, Michel Polaye, Salvador Di Madariaga, dan lain-lain. Dari hasil konferensi ini terbentuk kelompok yang dinamakan The Mont Pelerin Society. Orang-orang inilah yang menjadi aktor intelektual atau think tank di balik munculnya paham neoliberalisme. Hayek menjadi tokoh sentral yang menjadi motor terbentuknya aliran neoliberalisme. Bukunya yang berjudul The Constitution of Liberty dan The Road of Serfdom menjadi kitab suci bagi para pengikutnya. Adapun poin-poin pokok dari aliran neoliberalisme yaitu yang pertama tentang aturan pasar, yaitu membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan oleh pemerintah. Yang kedua, memotong pengeluaran publik dalam hal pelayanan sosial. Ini seperti terhadap sektor pendidikan, kesehatan, pengurangan anggaran untuk jaring pengaman untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik. Yang ketiga tentang deregulasi, yaitu mengurangi peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha. Yang keempat yaitu privatisasi, yaitu menjual BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor-investor. Para penganut neoliberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal dari kompetisi bebas. Kompetisi yang agresif adalah akibat dari kepercayaan bahwa pasar bebas itu efisien, dan itulah cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah sumber daya telah habis atau masih banyak. Apabila harga murah, itu berarti persediaan memadai. Namun jika harga mahal, artinya produknya langka. Bila harga tinggi, orang akan menanam modal ke sana. Oleh sebab itu, harga menjadi tanda apa yang harus diproduksi. Itulah alasan mengapa ekonomi neoliberal tidak ingin pemerintah ikut campur. Diserahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar untuk bekerja. Apa yang menjadi pendirian neoliberalisme sungguhnya ditandai dengan karakter kebijakan pasar bebas yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggung jawab personal dan inisiatif kewirausahaan, serta menyingkirkan birokrat dan parasit pemerintah yang tidak akan pernah mampu meskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum neoliberal adalah
liberalisasikan perdagangan dan finance, bahkan biarkan pasar menentukan harga, akhiri inflasi, stabilisasi ekonomi makro, privatisasi. Pemerintah harus menyingkir dari menghalangi jalan. Paham inilah yang saat ini mengglobal dengan mengembangkan konsensus yang dipaksakan dikenal sebagai globalisasi. Sehingga terciptalah suatu tata dunia. Arsitek tata dunia ini ditetapkan dalam apa yang dikenal sebagai The Neoliberal Washington Consensus. Ada 10 ajaran dilahirkan oleh The Washington Consensus tersebut. Yang pertama itu disiplin fiskal, yang intinya dalam memerangi defisit perdagangan. Yang kedua, public expenditure, atau anggaran pengeluaran untuk publik. Kebijakan ini berupa memprioritaskan anggaran belanja pemerintah melalui pemotongan segala subsidi. Yang ketiga, pembaharuan pajak, seringkali berupa pemberian kelonggaran bagi para pengusaha untuk kemudahan pembayaran pajak. Keempat, yaitu liberalisasi keuangan, berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Kelima, nilai ukur uang yang kompetitif, berupa kebijakan untuk melepaskan nilai tukar uang tanpa kontrol pemerintah. Yang keenam, trade liberalization barrier, yakni kebijakan untuk menyingkirkan segenap hal yang mengganggu perdagangan bebas, seperti kebijakan untuk mengganti segala bentuk lisensi perdagangan dengan tarif dan pengurangan biaya tarif. Yang ketujuh yaitu foreign direct investment, berupa kebijakan untuk menyingkirkan segenap aturan pemerintah yang menghambat pemasukan modal asing. Yang kedelapan yaitu privatisasi, yakni kebijakan untuk memberikan semua pengolahan perusahaan kepada pihak swasta. Yang kesembilan, deregulasi kompetitif. Dan kesepuluh itu intellectual property right. Dalam ekonomi, secara garis besar, fenomena globalisasi dapat dilihat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi lintas negara dalam berbagai bentuk. Di antaranya itu bentuk kegiatan ekonomi yang secara nyata semakin mengglobal, yakni arus perdagangan dan arus modal internasional. Oleh sebab itu, arus globalisasi dan arus perdagangan serta investasi dunia berlangsung bersamaan. Proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat, mengikuti kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antar negara, tidak hanya dalam perdagangan internasional, tetapi juga dalam kegiatan investasi finansial dan produksi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional ataupun regional, tetapi semakin mengglobal menjadi suatu proses yang melibatkan banyak negara. Tidak ada definisi yang baku dan atau standar mengenai globalisasi, tetapi secara sederhana globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semakin banyak negara yang terlibat dalam menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing. Ini seperti teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu teori keunggulan absolut. Disebut juga teori murni perdagangan internasional. Dasar pemikiran teorinya adalah suatu negara akan melakukan perdagangan atau pertukaran apabila setiap negara memperoleh keuntungan mutlak dari perdagangan. Suatu negara dikatakan mempunyai keuntungan mutlak dalam produksi suatu jenis barang apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih murah dibandingkan jika barang itu diproduksi oleh negara lain. Dengan demikian, suatu negara akan mengekspor suatu barang jika negara tersebut dapat membuatnya secara lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Sedangkan David Ricardo mengemukakan tentang teori keunggulan komparatif, yaitu suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatnya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi.